Berikut ini adalah jenis-jenis pondasi yang sering digunakan untuk bangunan rumah. Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya John Lee. Pondasi itu ibarat akar dari sebuah bangunan. Kalau pengerjaannya salah, bisa berakibat rumah bisa retak, miring, bahkan amblas. Nah, berikut ini saya akan bahas jenis-jenis pondasi yang sering dipakai untuk rumah, include dengan spesifikasi singkat dan estimasi besaran biayanya. Nomor 1, pondasi batu kali. Bahan yang digunakan yaitu batu kali, pasir, semen. Spesifikasinya, lebar bawah pondasi di 60 hingga 80 cm, lebar atas 30 hingga 40 cm, dengan kedalaman di 60 sampai 80 cm, atau disesuaikan dengan kondisi tanah. Umumnya pondasi ini berbentuk trapesium. Peruntukan pondasi batu kali yaitu cocok untuk rumah satu lantai di tanah keras atau di tanah yang stabil. Dan pondasi batu kali ini tidak direkomendasikan untuk bangunan bertingkat. Lalu apa kelebihan pondasi batu kali ini? Kelebihannya yaitu biaya pembuatannya murah, material mudah didapat, dan proses pengerjaannya relatif cepat. Kemudian, apa kekurangan dari pondasi batu kali ini? Yaitu sebagai berikut. Tidak kuat untuk beban berat dan tidak cocok di tanah yang lembek. Oke, sedangkan untuk besaran biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan pondasi batu kali ini per meter lari, yaitu estimasi biaya di 2025 ini sekitar 500.000 hingga 800.000 per meter lari. Nomor 2, pondasi footplate atau bisa juga disebut sebagai pondasi tapak. Pondasi ini banyak yang menyamakan dengan pondasi cakar ayam. Padahal pondasi cakar ayam itu beda lagi. Untuk pondasi footplate, material yang dibutuhkan antara lain beton bertulang dengan besi diameter D12 hingga D16. Sedangkan untuk beton, pakai mutu beton di K250 ke atas. Ukuran plat beton umumnya di 80 x 80 cm hingga 120 x 120 cm dengan ketebalan tapak atau ketebalan plat di kisaran di 20 hingga 30 cm. Sedangkan untuk kedalaman galian pondasi tapak ini itu kisaran di 1 meter hingga 1,5 meter. Kemudian peruntukan pondasi footplate ini cocok untuk rumah 2 lantai atau 3 lantai ringan dengan beban atap baja ringan, bukan ductwork yang penuh gitu ya. Kemudian kelebihan menggunakan pondasi jenis ini yaitu nomor 1, menopang kolom beton dengan kuat. Nomor 2, cocok untuk berbagai kondisi tanah. Nomor 3, strukturnya itu kokoh. Selanjutnya kita lihat kekurangan dari pondasi footplate ini. Nomor 1, butuh perhitungan struktur dari tenaga ahli sipil, jadi tidak bisa ngasal ya teman-teman. Nomor 2, biaya lebih tinggi. Estimasi biaya yang diperlukan untuk pondasi ini itu sekitar di 1,2 juta hingga 2 juta per titik, tergantung ukuran dan spesifikasi tulangan besi. Nomor 3, pondasi cakar ayam. Pondasi ini dirancang oleh Prof. Sudiatmo. Beliau ini asli Indonesia, dan komponen dari pondasi cakar ayam ini, dari pondasi ini adalah plat beton bertulang tebal di 20 cm dan terhubung dengan pipa-pipa beton vertikal dengan diameter kurang lebih 1 meter, sedangkan panjang pipanya di 2 sampai 3 meter. Sistemnya antara plat beton itu saling mengikat dengan pipa beton di bawahnya, mirip seperti cakar ayam. Peruntukan dari pondasi cakar ayam yaitu cocok untuk rumah 2 hingga 3 lantai di tanah lunak, berair, atau rawa. Lalu kelebihan dari pondasi ini ialah sangat kuat dan tahan terhadap penurunan tanah, dan tidak mudah retak meski di tanah labil. Sedangkan untuk kekurangannya, pondasi cakar ayam ini adalah mahal dan perlu tenaga ahli sipil, dan pastinya prosesnya lama dibandingkan dengan pondasi lainnya di atas. Untuk estimasi biaya pembuatan pondasi cakar ayam ini sekitar di 2,5 juta hingga 3,5 juta ya per meter persegi. Nomor 4, pondasi borpel. Pondasi ini adalah jenis pondasi yang dikerjakan menggunakan metode pengeboran tanah dengan diameter di 30 hingga 40 cm dengan kedalaman di 3 hingga 6 meter atau sampai tanah keras. Kemudian lubang pengeboran tadi itu diinstal besi berbentuk spiral ya. Untuk selanjutnya itu dicor beton dan terkoneksi dengan pel cap di atasnya. Peruntukan untuk pondasi borpel ini cocok untuk rumah 3 lantai ke atas ya, atau lokasi tanah lembek, bisa juga ya, atau dekat dengan sungai atau rawa. Kelebihan pondasi borpel itu sebagai berikut ya. Nomor 1 itu daya dukungnya tuh sangat kuat sekali, dan nomor 2 cocok untuk bangunan bertingkat, dan nomor 3 tahan terhadap getaran dan penurunan tanah. Namun di balik kelebihan tentu ada kekurangannya ya, yaitu perlu vendor borpel yang mengerjakannya. Biasanya alatnya bisa yang versi manual dioperatorkan manusia atau dengan mesin ya. Nomor 2, biaya relatif tinggi, sedangkan untuk estimasi biaya borpel adalah hingga jadi pengecoran ya, itu kisaran di 500.000 hingga 750.000 per meter lari tergantung dari spesifikasi dan jumlah tulangan besi. Biaya ini belum termasuk peleket beton di atasnya ya teman-teman.
Sedangkan untuk nomor 5 itu pondasi rolak bata. Pondasi ini jarang dipakai untuk sekarang ini ya, namun sekedar informasi bahwa pondasi rolak bata ini dibuat dengan bahan bata merah disusun horizontal, vertikal secara bergantian. Tinggi pondasi di kisaran di 40 hingga 60 cm, sedangkan lebar bawah di 30 hingga 40 cm. Kemudian secara peruntukan pondasi ini biasanya digunakan untuk ya bangunan-bangunan ringan gitu ya teman-teman, dan bersifat sementara seperti dapur, pagar, gudang kecil atau rumah satu lantai non beton. Kelebihan pondasi ini sebagai berikut ya teman-teman. Nomor 1 itu paling murah ya dan cepat dikerjakan. Dan nomor selanjutnya itu materialnya tuh mudah ditemukan karena hanya bata merah ya teman-teman. Sedangkan kekurangannya yaitu tidak kuat menahan beban berat dan tentu cepat rusak ya di tanah, khususnya di tanah yang lembek. Sedangkan untuk estimasi biaya pembuatan pondasi ini itu sekitar di 300.000 hingga 500.000 per meter lari. Nomor 6, pondasi sumuran. Penjelasan pondasi ini adalah campuran antara pondasi batu kali dan tiang pancang manual. Diameter sumur itu kisaran di 60 hingga 100 cm dengan kedalaman di 2 hingga 3 meter. Teknis pengerjaannya yaitu sumuran tadi itu diisi batu belah dan cor beton bertulang. Peruntukan untuk pondasi sumuran itu cocok untuk rumah 2 lantai ya teman-teman, dan di tanah yang agak-agak lembek gitulah. Dan kelebihan pondasi ini itu lebih kuat dari batu kali dan tidak perlu alat berat untuk mengerjakannya. Sedangkan untuk kekurangannya adalah tidak sekuat pondasi borpel dan dalam mengerjakannya itu butuh pengawasan ya saat pengecoran. Estimasi biaya dalam pembuatan pondasi sumuran itu sekitar 1 juta hingga 1.800.000 per titik. Ingat, pondasi bukan bagian yang kelihatan ya teman-teman, tapi dia yang menentukan umur bangunanmu gitu ya. Jadi pilihlah pondasi bukan karena murah, tapi karena cocok dengan tanah dan jumlah lantai rumahmu. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 5 waktu.